Halo pencinta film horor, saya Sarah Wijayanto, aka Bularas. Di sini sudah bersama boneka Sabrina, dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Siapa nih? Siapa lagi kalau bukan Vilo Sebastian? Ntar ada tepuk tangan gitu ya. Yang tepuk tangan hantu Vilo. Oke. Jadi kami berdua di sini mau ngundang Vilo karena kita pengen berbagi cerita tentang boneka berhantu. Vilo familiar nggak sih dengan cerita boneka berhantu? Kalau cerita-cerita yang ramai di internet enggak. Tapi kalau cerita-cerita yang dekat-dekat sama kita, pengalaman orang itu ya udah sering dengar. Pernah ketemu nggak? Pernah. Ceritain dong. Jadi dulu ada sebuah mall di area Jakarta Barat yang cukup terkenal. Itu kalau salah 3 tahun lalu terjadi kesurupan massal. Oh ya? Terus aku jadi incepen dan itu rame banget karena yang jadi saksi itu pegawai tokonya juga semuanya di situ. Dan temenku kesurupan. Oke. Lalu kita memutuskan untuk bawa dia ke kosanku di area Tanjung Duren. Pas di situ kita coba bantu bersihin segala macam. Ternyata pas diusir ada yang nyangkut ke boneka. Itu bonekanya emang di situ atau bagaimana? Itu bonekanya kayak boneka yang mainan capit itu loh, Mbak. Jadi beneran kecil. Oke. Tapi pas diusir dia malah nyangkut di situ. Terus nggak ada yang tahu kalau dia nyangkut di situ. Lalu Terus? kan aku kan rencananya mau ngasih boneka itu ke adek. Waduh. Jadi ternyata malah isinya nggak ngerti gimana ceritanya, dia malah jadi senang sama aku. Pas dibawa ke rumah, ditaruh di atas lemari, suka pindah sendiri. Pindahnya tuh pagi-pagi tiba-tiba di depan TV. Dan itu selama 3 hari berturut-turut. Sama dong sama dia. Terus? Ya udah, pas itu ketemu kenalan yang ngerti, katanya suruh dibakar. Tapi aku kan nggak tega, jadi aku diemin aja. Sampai hari ini masih ada? Ada titik dimana dia minta suatu hal dan aku nggak turutin. Jadi aku cuma ngasih batasan. Lu boleh ikut sama gua, tapi gua nggak akan kasih lu apa-apa. Oke. Karena kan terkadang justru mereka minta sesuatu kan. Oh iya, jadi pasti. aku kayak masih kasih dia kesempatan. Kalau emang nggak nyaman silakan pergi. Tapi aku nggak mau sampai bakar atau apa, aku nggak mau. Iya. Ya udah, tiba-tiba udah hilang gitu aja. Tapi bonekanya masih ada? Bonekanya masih ada. Tapi dia sama sekali sudah tidak aktif lagi gitu ya? Iya. Wow. Bonekanya lucu kok, nggak serem. Kecil. Bodo amat, kecil. tetap aja. Tapi lumayan ya, maksudnya sampai dia pindah tempat itu kan berarti cukup aktif gitu. Untung nggak sampai ganggu ya Vilo ya? Sempet ganggu sih. Oh, sempet ganggu Soalnya dia sempet coba nyamar jadi si kuning. Oh, Sempet bener-bener. Tunggu, kasih dulu, si kuning ini adalah salah satu penjaganya Vilo. Iya, jadi dia baik, cantik, nggak serem sama sekali. Terus dia sempet coba nyamar jadi anak kecil, padahal dia nenek-nenek. Oh. Jadi memang dari segi fisiknya beneran ikut kecil. Iya. Tapi kan aku kan liatnya kan astral ya. Jadi pas aku udah sengaja keluar gitu, aku lihat kok rasanya beda, auranya beda. Kok si kuning kakinya burik, kok perasaan nggak gini gitu. Iya. Jadi aku langsung tahu kayak yaudah nggak jadi deh, masuk Vilo, masuk, bahaya gitu. Udah masuk, balik, baru si kuning nongol. Iya bener yang tadi bohongan. Jadi dia berusaha untuk mendekati, kayak mau lebih dekat tapi dengan cara kayak gitu. Jadi untung belum sampai ke tahap itu berarti ya. Iya. Vilo udah mendeteksi Udah duluan, tahu. akhirnya tidak sampai amit-amit sih, nggak terjadi gangguan gitu ya. Jadi sebenarnya memang kalau boneka itu, kenapa sih boneka bisa jadi berhantu? Salah satu yang bikin si makhluk yang nempel di boneka ini kuat adalah pada saat si manusia yang punya boneka ini memberikan izin untuk si makhluk ini tinggal. Jadi kayak tadi tuh udah mulai tuh stage-stage-nya kan. Vilo yang bonekanya lucu, nggak tega. Itu kan kayak memberikan izin ke si makhluk ini untuk oh ya you can stay here gitu. Tapi kan udah mulai ada-ada aja tuh mulai minta yang lain. Nah itu untung Vilonya sadar dan akhirnya bye. Kalau enggak mungkin bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, amit-amit ya. Amit-amit. Sama kayak ini Vilo. Jadi ada cerita, kan ada banyak ya cerita boneka berhantu di dunia.
Salah satunya ini ada Robert the Doll. Robert the Doll ini dari tahun 19-an ya, itu udah tua banget ya. Jadi awalnya boneka ini boneka biasa. Maksudnya boneka lucu, bentuknya lucu. Sama Sabrina jauh lebih serem gitu daripada si Robert the Doll ini. Jadi ini dia awalnya kenapa bisa berhantu, katanya yang punya boneka ini terlalu attach, jadi dibawa tidur, diajak ngomong, terus dia dikasih nama juga, kalau nggak salah, kalau nggak adiknya, pokoknya ada kerabatnya dia, pokoknya itu nama orang, memang nama orang itu. Terus sampai orang ini besar, ini laki-laki ya, sampai orang ini besar, dia menikah dan punya istri, istrinya tidur di kamar yang terpisah, jadi dia tidur sama bonekanya. Sampai kayak gitu, sampai pokoknya dengan udah bertahun-tahun akhirnya dimuseumkan bonekanya. Nah itu nggak tahu kenapa si boneka ini apa ya, seperti ada yang mendiami gitu. Dan orang banyak yang nggak percaya, setiap kali datang ke museum itu ngelihat bonekanya pada yang nggak percaya kayak gitu. Pokoknya kayak mengejek, dan pulang dari situ semua orang yang melakukan hal itu hidupnya berubah, pekerjaannya nggak bener, hubungan dengan keluarganya hancur, pokoknya itu serem banget. Dan semua orang yang mengalami kejadian itu menulis surat. Jadi kalau misalnya dicek ada ceritanya, di kotak bonekanya itu banyak surat. Nah itu orang pada naruh surat minta maaf supaya hidupnya bisa baik kembali. Itu percaya nggak percaya ya, cuma kayak males kalau dengar ceritanya Vilo. Ya itu tahapannya mungkin begitu. Vilo kalau ngeliat boneka sebenarnya serem nggak? Serem sih, cuma ini ada isinya nggak?